Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dasar-dasar ilmu manajemen dan administrasi pendidikan Islam, yang mana kami beranggotakan 2 orang, yaitu Farha Fakhira dan Ahmad Munawir Mokolintat. Langsung saja, pada materi ini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai manajemen pendidikan, yang kedua administrasi pendidikan, dan yang ketiga perbedaan antara manajemen dan administrasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Manajemen pendidikan. Dalam materi manajemen pendidikan, di sini saya ada 3 poin. Yang pertama yaitu definisi manajemen pendidikan, yang kedua fungsi manajemen, dan yang ketiga ruang lingkup manajemen. Yang pertama yaitu definisi manajemen pendidikan. Manajemen menurut Harsey and Blanchard adalah proses bekerja sama antara individu dan grup serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi merupakan kegiatan manajerial. Beberapa pakar lainnya, itu arti manajemen sendiri ialah ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen, supaya organisasi bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian dan kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dari pengertian manajemen dan pendidikan tadi dapat disimpulkan bahwa arti dari manajemen pendidikan menurut Nawawi ialah ilmu terapan pada bidang pendidikan yang merupakan rangkaian aktivitas atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal. Nah, dari pengertian tadi dapat diartikan bahwa manajemen pendidikan ialah suatu aktivitas atau suatu rangkaian aktivitas yang berupa proses pengolahan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung pada organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen supaya tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian, pembahasan yang kedua mengenai fungsi manajemen. Dalam fungsi manajemen, menurut Mulyono, dalam proses implementasinya, manajemen mempunyai tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas khusus ini biasa disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen. Nah, dalam manajemen ini ada 5 kombinasi fungsi manajemen, yaitu yang pertama kombinasi A terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, memberi dorongan, dan pengawasan. Kemudian dari kombinasi B yaitu perencanaan, pengorganisasian, memberi motivasi, dan pengawasan. Kemudian yang kombinasi C, perencanaan, pengorganisasian, staffing, memberi pengarahan, dan pengawasan. Kombinasi D yaitu perencanaan, pengorganisasian, staffing, memberi pengarahan, pengawasan, inovasi, dan memberi peranan. Yang terakhir kombinasi E yaitu perencanaan, pengorganisasian, memberi motivasi, pengawasan, dan koordinasi. Nah, dalam
semua kombinasi tadi itu akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan, satu hal yang paling urgent adalah apa yang wajib dilakukan dan siapa yang akan melakukan. Sehingga bisa dipahami bahwa perencanaan berarti menentukan sekumpulan aktivitas dan pemutusan selanjutnya apa yang wajib dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik bisa dicapai dengan mempertimbangkan kondisi waktu yang akan datang, yang memilih mengenai kapan perencanaan dan aktivitas tersebut akan diputuskan dan dilaksanakan. Selain itu, perencanaan juga mempunyai arti aspek penting dari manajemen. Keperluan merencanakan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia juga bisa mengubah masa depan berdasarkan kehendaknya. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu kegiatan manajemen tidak akan berakhir setelah perencanaan tersusun. Aktivitas selanjutnya ialah implementasi perencanaan tersebut secara proporsional. Salah satu aktivitas manajemen dalam pelaksanaan rencana disebut organizing atau pengorganisasian. Organisasi adalah sistem kerjasama dengan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Langkah pertama dalam pengorganisasian diwujudkan melalui perencanaan dengan menetapkan bidang-bidang atau fungsi-fungsi administrasi yang mencakup ruang lingkup kegiatan yang akan diselenggarakan oleh suatu kelompok kerjasama tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu penggerakan atau pelaksanaan. Fungsi penggerakan atau pelaksanaan atau actuating ialah bagian dari proses kelompok atau organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian, Hadari Nawawi mengemukakan bahwa penggerakan atau pelaksanaan ini juga disebut dengan bimbingan, yang mana artinya ialah memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi oleh setiap personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatannya tidak terlepas dari usaha mencapai tujuan. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi pada konteks manajemen ialah proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Evaluasi pada manajemen pendidikan Islam tentunya ini mempunyai dua batasan. Yang pertama yaitu evaluasi ialah proses kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu evaluasi ialah usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik dari kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi pada manajemen pendidikan Islam ini mencakup dua kegiatan, yaitu penilaian dan pengukuran. Untuk dapat menentukan nilai dari sesuatu, maka dilakukan pengukuran dan wujud dari pengukuran itu ialah pengujian. Dalam bingkai ilmu, administrasi, controlling adalah jembatan terakhir dalam rantai fungsional dari aktivitas-aktivitas manajemen. Pengendalian juga ialah salah satu cara para manajer untuk mengetahui apakah tujuan organisasi tercapai atau tidak, dan mengapa tercapai atau tidak tercapai. Selain itu, controlling juga konsep pengendalian, pemantauan, efektivitas dari perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan, serta pengambilan keputusan pada saat yang dibutuhkan. Kemudian, fungsi-fungsi ini juga terdapat dalam Al-Quran. Seperti perencanaan, itu terdapat pada surah An-Nahl ayat 90 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran padamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Kemudian fungsi pengorganisasian itu terdapat pada Quran surah Al-Anfal ayat 46, yang mana bunyinya wa ati'ullaha war rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih.
yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi penggerakan atau pelaksanaan terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 2, yaitu qayyimal liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanah. Yang artinya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengajarkan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Terdapat pada surah Al-Infitor ayat 10 sampai ayat 12 yang bunyinya wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yang artinya dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu ruang lingkup manajemen. Dalam ruang lingkup manajemen ini, terdapat 8 ruang lingkup. Yang pertama, manajemen kurikulum. Yang kedua, manajemen personalia. Yang ketiga, manajemen peserta didik. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan. Yang keenam, manajemen administrasi. Yang ketujuh, manajemen humas. Dan yang terakhir, manajemen layanan khusus. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen kurikulum ialah sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaiannya tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Dalam kegiatan manajemen kurikulum ini, yang terpenting ialah ada 2, yaitu kegiatan yang erat kaitannya dengan tugas guru dan kegiatan yang erat kaitannya dengan proses pembelajaran dan pengajaran. Kemudian yang kedua yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia merupakan serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Personalia sekolah meliputi guru dan pegawai lainnya. Personalia sekolah dapat dibedakan atas tenaga kependidikan dan non-kependidikan. Yang pertama, tenaga kependidikan terdiri dari tenaga pendidik, pengelola satuan pendidik, pemilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan pustakawan, teknisi, sumber belajar, dan pengajar. Kemudian, dengan tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, pelatih, dan pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pemimpin satuan pendidikan luar sekolah. Kemudian yang ketiga, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan terbaik mungkin pada peserta didiknya. Tujuan manajemen ini ialah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran sehingga dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang ditetapkan. Fungsi manajemen peserta didik ini ialah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik dari segi individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan, atau potensinya.
Kemudian yang keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, proses kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventaris, penghapusan, dan penataan. Proses ini penting dilakukan agar pengadaan sarana dan prasarana tepat sasaran dan efektif dalam penggunaannya. Kemudian yang kelima yaitu manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan keuangan yang baik pada lembaga akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Dengan tersedianya biaya, pencapaian tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien, dan relevan memungkinkan kebutuhan akan segera terwujud. Kemudian sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah atau madrasah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Yang kedua yaitu orang tua atau peserta didik. Yang ketiga, masyarakat, baik pengikat maupun tidak. Kemudian yang keenam yaitu manajemen administrasi. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Wujud dari hubungan administrasi dengan manajemen pendidikan tampak pada aktivitas kepala sekolah sebagai pembuat keputusan dan penanggung jawab penuh atas keputusan atau kebijakan yang dibuatnya. Kemudian, dalam administrasi pendidikan ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, administrasi tata letak sekolah, yang kedua, administrasi personalia guru dan pegawai sekolah, yang ketiga, administrasi peserta didik, yang keempat, administrasi supervisi pengajaran, yang kelima, administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, yang keenam, administrasi pendirian dan perencanaan infrastruktur sekolah, dan yang terakhir, hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian yang ketujuh ialah manajemen humas. Humas adalah fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan dari masyarakat. Kegiatan kehumasan di sekolah tidak hanya cukup menginformasikan fakta-fakta tertentu dari sekolah, melainkan juga harus mengungkapkan beberapa hal di antaranya yaitu melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan. Kemudian membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerjasama. Kemudian menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan. Kemudian yang terakhir membantu pemimpin karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak yang memerlukannya. Kemudian yang terakhir itu ada manajemen layanan khusus. Layanan khusus ialah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para peserta didiknya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Jenis-jenis layanan khusus ini, di lembaga ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu perpustakaan sekolah. Yang kedua, usaha kesehatan sekolah atau UKS. Yang ketiga, kafetaria atau warung atau kantin. Yang keempat, tempat ibadah berupa masjid dan musola dan lainnya. Yang kelima, unit keamanan sekolah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Materi yang kedua mengenai administrasi pendidikan yang akan disampaikan oleh Ahmad Munawir Mokolintar. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi atau akan menjelaskan materi
mengenai administrasi pendidikan dan juga perbedaan antara manajemen dan administrasi. Baiklah, berbicara mengenai administrasi, administrasi dapat diartikan sebagai usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber, baik personil maupun material, secara efektif dan efisien, agar tujuan suatu organisasi yang telah ditetapkan itu dapat dicapai dengan baik. Nah, itulah gunanya dari administrasi. Nah, administrasi ini memiliki beberapa kegiatan yang meliputi serangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap kerjasama. Sementara dalam pengertian secara luas, administrasi dapat dipandang sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih secara rasional dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi kerjasama keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai suatu kerjasama dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Baik, lanjut ke fungsi administrasi. Di sini administrasi memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, administrasi berfungsi sebagai perencanaan. Nah, perencanaan adalah dasar bagi tindakan administrasi yang berhasil. Rencana adalah proses yang diikuti oleh seseorang pemimpin atau manajer dalam memikirkan secara tuntas lebih dahulu apa yang hendak dicapainya dan bagaimana dia mencapainya. Nah, berkaitan dengan perencanaan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan organisasi, maka sangat penting untuk diperhatikan bahwa semua orang bertanggung jawab atas perencanaan strategis pada tingkat yang berbeda-beda untuk berpartisipasi dan memahami strategi pada tingkat organisasi yang lain untuk membantu memastikan koordinasi, fasilitasi, dan komitmen, serta menghindari ketidakkonsistenan, ketidakefisienan, dan salah komunikasi. Nah, dengan kata lain, perencanaan ini merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala program dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan di masa depan secara optimal. Jadi, merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan yang optimal di masa depan atau di masa yang akan datang. Dalam perencanaan meliputi beberapa tahapan, yaitu perumusan tujuan, kemudian ada perumusan kebijaksanaan, ada perumusan prosedur, kemudian perencanaan skala kemajuan, merumuskan standar hasil yang akan dicapai pada rentang waktu tertentu. Perencanaan bersifat totalitas dengan melibatkan seluruh komponen internal organisasi dan lingkungan eksternalnya. Nah, dalam proses perencanaan terhadap program pendidikan yang akan dilaksanakan khususnya dalam lembaga pendidikan Islam, nah, maka prinsip perencanaan harus mencerminkan nilai-nilai keislaman yang bersumberkan pada Al-Quran dan Hadis. Dalam tinjauan perencanaan tersebut, Al-Quran mengajarkan bahwa dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Kemudian fungsi dari administrasi yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Nah, pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan pembagi tugas. Kegiatan pembagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pengorganisasian ini berhubungan dengan proses memilih orang-orang serta penyediaan fasilitas penunjangnya, baik yang berupa sarana maupun prasarana, serta mengatur mekanisme kerjanya dalam rangka pencapaian tujuan. Organisasi dalam arti statis yaitu sebagai wadah manajemen, sehingga dapat memberikan bentuk bagi manajemen yang memungkinkannya dapat bergerak. Bentuk manajemen tergantung dari organisasi itu sendiri menjadi wadahnya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi penggerakan. Pemimpin atau manajer sesuai dengan kemampuannya menggerakkan baik tenaga pendidik ataupun kependidikan maupun penunjang dalam organisasi yang menangani pendidikan. Nah, para manajer melalui perintah yang mereka berikan mengarahkan aktivitas anggota organisasi dari berbagai bagian yang berbeda untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan ini menuntut kepada para manajer untuk menggunakan kewenangan mereka dalam rangka menjamin bahwa tindakan pekerja sesuai dengan tujuan dan aturan organisasi. Jadi, manajer di sini dalam hal ini mengawasi
para pekerja ataupun para orang-orang yang berada di bawah organisasi tersebut agar dapat melaksanakan kerjanya itu dengan baik sehingga bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan dari organisasi tersebut bisa tercapai. Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi penyusunan pegawai. Seperti fungsi administrasi lainnya, staffing atau penyusunan pegawai merupakan fungsi yang tidak kalah penting, yaitu penekanan dari fungsi ini lebih difokuskan pada sumber daya yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara jelas pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Aktivitas yang dilakukan dalam fungsi ini antara lain menentukan, memilih, mengangkat, membina, membimbing sumber daya manusia dengan menggunakan berbagai pendekatan atau seni pembinaan sumber daya manusia, itu kata lainnya. Kemudian fungsi yang berikutnya yaitu fungsi pengarahan. Pengarahan di sini adalah penjelasan, petunjuk, bimbingan, serta pertimbangan terhadap para personil pendidikan yang terlibat. Jadi di sini diarahkan baik dalam jabatan struktural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas di bidangnya masing-masing itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, itu adalah fungsi pengarahan. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi pengkoordinasian. Pengkoordinasian adalah segenap kegiatan yang ditujukan untuk menghubungkan berbagai bagian-bagian pekerjaan dalam suatu organisasi. Koordinasi ini sangat diperlukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya tumpang tindih dalam tugas, perebutan hak dan wewenang, atau saling merasa lebih penting di antara bagian yang satu dengan bagian yang lain yang ada di dalam organisasi. Pengorganisasian di bidang organisasi pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melaksanakan penjelasan singkat atau briefing, kemudian mengadakan rapat kerja dan koordinasi, dan memberikan umpan balik terhadap hasil dari suatu kegiatan. Kemudian, fungsi yang berikutnya adalah fungsi pelaporan. Pelaporan di sini dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Jadi, ya, jalur pelaporan dapat bersifat vertikal, tetapi dapat juga bersifat horizontal. Pentingnya pelaporan terlihat dalam kaitannya dengan konsep sistem informasi manajemen, yang merupakan hal penting dalam pembuatan keputusan oleh manajer. Manajer dapat menyelenggarakan rapat bulanan yang dihadiri semua staf untuk melaporkan. Sini melaporkan bagaimana organisasi bekerja, bagaimana hasil yang telah dicapai, pemberian pengumuman, dan laporan-laporan lainnya. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi pendanaan atau budgeting. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam program-program yang telah dibuat dalam suatu organisasi diperlukan pendanaan, karena dana merupakan sesuatu hal yang penting di dalam organisasi. Oleh karena itu, pada fungsi ini organisasi sudah harus menetapkan dari mana sumber keuangan yang didapatkan akan dipergunakan untuk kegiatan apa saja sumber dana ini, dan bagaimana pengalokasiannya dan juga perhitungannya. Nah, penghitungan terhadap berbagai biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan roda organisasi ini dilakukan agar segala pengeluaran itu dapat dipertanggungjawabkan oleh para pengelola organisasi tersebut. Nah, kemudian materi yang berikutnya adalah ruang lingkup administrasi. Nah, di sini yang termasuk ke dalam ruang lingkup administrasi pendidikan ya meliputi bidang sumber daya manusia atau SDM. Kemudian ada kurikulum. Kurikulum juga termasuk di dalam ruang lingkup administrasi. Kemudian ada proses belajar mengajar. Kemudian sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah dana yang diperlukan dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan, baik bagi perorangan maupun kelembagaan. Dalam kegiatan administrasi pendidikan sangat diperlukan pengintegrasian dari berbagai sumber daya dan modal yang dibutuhkan bagi pencapaian tujuan pendidikan, seperti sumber daya manusia yang sangat menentukan mutu proses pembelajaran, dan sumber daya keuangan yang merupakan dana yang diperlukan untuk melaksanakan dan memperbaiki proses pendidikan. Di samping modal sosial yang merupakan ikatan kepercayaan dan kebiasaan yang menggambarkan sekolah sebagai komunitas, dan modal politik yang meliputi dasar otoritas legal yang dimiliki untuk melakukan proses pembelajaran atau pendidikan. Kemudian materi yang terakhir yaitu
perbedaan antara manajemen dan administrasi. Jadi sebelumnya yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan, yaitu meliputi bidang sumber daya manusia, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, dan dana yang diperlukan dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan, baik bagi perorangan maupun kelembagaan. Kemudian materi yang terakhir yaitu perbedaan manajemen dan administrasi. Nah, beberapa ahli berpendapat bahwa administrasi berbeda dengan manajemen, di mana administrasi diposisikan dalam lingkup yang lebih luas, dan manajemen itu sendiri merupakan bagian inti dari administrasi. Administrasi bersifat konseptual yang menentukan tujuan dan kebijakan umum secara menyeluruh, sedangkan manajemen yang lebih bersifat operasional sebagai subkonsep yang tugasnya melaksanakan semua kegiatan untuk mencapai tujuan dan kebijaksanaan yang sudah tertentu pada tingkat administrasi. Administrasi ini penekanannya terletak pada pembuatan kebijakan menyeluruh, perencanaan, pembuatan program, penyiapan anggaran atau budget, pendekatan sistem, dan pengawasan. Dari pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan manajemen, administrasi akan mencapai tujuannya. Dengan manajemen, administrasi akan mencapai tujuannya. Dapat juga dikatakan bahwa administrasi adalah seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang secara lebih secara rasional dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan manajemen adalah ilmu atau seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan atau penataan tugas-tugas pokok dalam suatu usaha kerjasama sekelompok orang dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan manajemen dibatasi hanya pada segi kepemimpinannya yang mengarahkan semua orang yang merupakan anggota organisasi dan memfasilitasinya agar seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, akan tetapi di dalam penerapannya antara manajemen maupun administrasi ini tidak dapat dipisahkan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan administrasi dan juga perbedaan antara manajemen dan administrasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan pada Ahmad Nawawi Mokolintat. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.